Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman aku, salam jumpa lagi dengan videoku yang sederhana ini. Salam dari desa ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau menceritakan kisah aku di kala lebaran pembuatan ketupat ya teman-teman. Karena mau dibuang ya sayang, mau diupload itu kok sudah beda momen. Jadinya aku pakai backing suara ya teman-teman. Oh ya, nah kali ini aku mau menceritakan karena ini adalah perdana aku membuat ketupat. Bukan menganyamnya ya, tapi mau masak ketupatnya. Kalau nganyam itu betul-betul sama sekali enggak bisa. Dan sekarang ini aku mau memasak ketupat mulai dari bikinnya itu, memasukkan berasnya sampai merebus hingga membuat menu pendamping ketupat. Ikuti keseruan aku ya teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun tidak kesempurnaan dalam video aku ini. Nah, ini ketupat-ketupat yang sudah disiapkan. Oh ya, di tempat aku untuk tahun-tahun ini ya memperoleh janur, maaf bukan jamur ya teman-teman. Janur itu sulit sekali sebenarnya. Pohon kelapa itu ada dan di mana-mana, tapi untuk mendapatkan janur itu sangat kesulitan sekali. Makanya kami pun juga tidak membuat banyak, dan syukur alhamdulillah itu saya mendapatkan. Banyak orang yang tidak mendapatkan ya, sampai berebutan gitu teman-teman. Harga pun juga sedikit mengagetkan karena loh ini kan daerah yang berpendapatan kelapa ya, tapi kenapa kok kesulitan janur begitu. Nah, ini saya mau proses pengisian beras. Ini saya membuat 10 bungkus ketupat ya teman-teman. Nanti karena aku sendiri di rumah itu cuman berdua, jadinya ya nanti daripada mubazir juga, nanti ada yang diantarin ke tetangga dan sisanya itu kita makan. Karena kalau berlebihan akhirnya ya basi dan dibuang, makanya nggak bikin banyak. Nah teman-teman, ini adalah hasil akhirnya. Karena ini apa yang aku potong ya teman-teman, karena kalau mengikuti pengisian itu lama banget waktunya, durasinya juga panjang, takutnya teman-teman tuh jenuh menonton video aku, jadi aku potong-potong, tapi sedemikianlah prosesnya. Nah, ini adalah proses akhir setelah diisi beras, lalu diikat dua-dua, karena nanti setelah didoain itu dari pintu depan, pintu belakang itu digantung gitu ya teman-teman, di pintu-pintu itu digantungin gitu sepasang-sepasang, karena ya begitulah amanat yang ditinggalkan oleh orang tua, dipesenin nanti kalau suatu hari di rumah nggak ada siapa-siapa itu seperti ini prosesnya, begini gitu. Jadi saya sebagai penerus itu ya wajib mengikuti teman-teman. Nah, habis ini terus direbus sampai mateng. Nah, sambil menunggu proses perebusan ketupat ya teman-teman, karena itu membutuhkan waktu lama. Jadi aku sambil mempersiapkan masakan yang lainnya. Ini aku lagi motong sawi buat campuran mie. Karena nanti kalau di tempat aku itu ada yang namanya sandingan gitu ya, membuat kayak makanan terus ditaruh di meja, kemudian itu didoain begitu. Habis didoain, nah baru itu digantung-gantung begitu teman-teman. Jadi itu ada lauknya, ada sayurnya. Di antaranya aku ini membuat mie dan dikasih sawi. Habis gitu bikin sambal goreng tahu, tempe sama kentang. Nah, di sini saya juga motong daun bawang, seledri seperti itu buat campuran ya teman-teman. Terus bawang merah yang digoreng, jadi nanti hasil dari mie itu sedap gitu.
Nah, ini aku lanjut untuk sawi dan seledrinya serta daun bawangnya sudah diiris, sudah siap. Lalu lanjut sekarang memotong-potong bawang putih, bawang merah, dan cabai ya teman-teman untuk dihaluskan. Dan sebagian bawang merahnya itu dipotong tipis untuk digoreng buat campuran mie tadi. Nah, ini untuk bawang merahnya saya sengaja untuk potong kasar karena nanti mau saya haluskan. Jadinya saya potong kasar untuk memudahkan penghalusan. Nah, ini hasil dari percepatan ya teman-teman. Aku cepetin videonya dan banyak yang aku potong. Jadinya sekarang bawang merah, bawang putih serta cabenya sudah selesai aku potong-potong. Lalu aku mau haluskan pakai blender untuk mempercepat waktu karena ini waktunya pun juga sudah sore. Nah, dan alhamdulillah teman-teman, ini ketupat yang aku rebus pun juga sudah matang, sudah siap untuk didoain. Habis itu dimakan bersama dan ada yang disisihkan digantung di depan pintu, tapi yang bagian dalam ya teman-teman, besok paginya baru diambil. Seperti itulah tradisi yang ada di tempat kami. Bagaimana di tempat teman-teman? Nah, syukur alhamdulillah semuanya sudah selesai. Menu pendamping pun juga sudah matang. Nah, beginilah penampakan dan hasil dari masakan aku di hari raya pertama kali di Indonesia.